Pergi ke dapur untuk makan malam. Lauknya sama ikan seluang. Izinkan saya menyampaikan salam untuk kalian yang tersayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi agna wa akna wa kafa wa awalahu mulkus samawati wal ard wa ma tahtas sara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat muslim, sahabat yang dirindukan oleh syurga, hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan kebarokahan. Dan semoga kita selalu tercurah limpahkan atas rahmat dan junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kata dalam acara Siram Syiar Ramadan 2025. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan judul, yaitu Wanita yang Dirindukan oleh Syurga. Wanita yang dirindukan oleh syurga terdapat dua kata di dalamnya. Yang pertama, wanita, dan yang kedua, syurga. Lalu, apa itu arti dari wanita? Dan apa itu arti dari syurga? Baik, saya akan menjelaskan apa itu wanita. Wanita berasal dari bahasa Arab, yaitu mar'ah. Diambil dari kata mir'ah yang artinya cermin atau kaca. Cermin. Jika sebuah cermin kita jaga, kita rawat, kita bersihkan, kita pelihara, maka cermin tersebut akan indah dipandangnya. Bahkan banyak orang yang ingin memiliki cermin tersebut. Namun, jika cermin tersebut tidak kita urus, kotor, bahkan sampai retak pecah ke bawah, maka tidak ada seorang pun yang ingin mempunyai cermin tersebut. Sama halnya dengan seorang wanita. Jika kita menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita, menutup aurat kita, bahkan mempunyai adab yang sangat indah, maka tidak ada seorang pun yang tidak ingin mendapatkannya. Namun, jika seorang wanita tidak menjaga lisannya, tidak menjaga pandangannya, bahkan tidak menutup auratnya, maka wanita tersebut akan dipandang buruk oleh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Namun mirisnya, pada zaman hari ini, banyak wanita yang tidak menutup auratnya, bahkan ada yang sengaja mengumbar auratnya kepada lawan jenis. Sungguh miris. Apakah ini yang dirindukan oleh surganya Allah? Apakah ini yang akan menjadi ratunya para bidadari di surga nanti? Sungguh miris ya sahabat muslim semuanya. Kata kedua yaitu syurga. Dilansir dari buku Akidah Akhlak kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah. Syurga adalah tempat bagi orang-orang yang memiliki amal soleh dan juga selalu sholat tepat waktu, beribadah kepada Allah dengan ikhlas tanpa meminta balasan apapun. Surga diperuntukkan untuk orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, yang selalu melaksanakan zakat fitrahnya, yang selalu melaksanakan saum wajib dan sunnahnya. Maka itulah tempat yang paling baik di surga. Dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 73 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazantuha salamun alaikum dibtum fadkhuluha khalidun. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumran. Wahai orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, diantarkanlah ia ke dalam surga secara berombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga ia dibukakan pintu-pintunya. Wa qala lahum khazantuha salamun alaikum dibtum fadkhuluha khalidun. Dan para penjaganya berkata kepada mereka, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu, maka berbahagialah. Maka masuklah engkau di dalamnya untuk tinggal selama-lamanya. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Nah, setelah saya jelaskan tadi, di dalam kata atau judul yang saya ambil yaitu wanita yang dirindukan oleh surga, yang telah saya jelaskan wanita itu seperti apa dan juga surga itu seperti apa. Nah, lalu siapa saja sih perempuan-perempuan yang dirindukan oleh surga itu? Yang pertama, Asiyah binti Muhazin, istrinya Fir'aun. Yang kedua, Maryam Ummu Isa. Yang ketiga, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat, Sayyidah Fatimah binti Muhammad. Dapat kita ambil contoh dari wanita-wanita yang dirindukan oleh surga. Yang pertama itu Asiyah binti Muhazin, istrinya Fir'aun, di mana Asiyah itu bersabar atas kelakuan suaminya yang menzalimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Maryam Ummu Isa, di mana Maryam bersabar saat difitnah oleh kaumnya melakukan perbuatan zina dan juga perbuatan yang tercela. Yang ketiga, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabar diasingkan selama 2 tahun lebih dan bahkan beliau mengganjal kelaparan perutnya dengan batu. Yang terakhir, Sayyidah Fatimah binti Muhammad, anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu beliau tumbuh di kalangan atau di lingkungan kafir Quraisy, dan bahkan Sayyidah Fatimah termasuk makmum pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terdapat versi Al-Quran wanita yang dirindukan oleh surga loh. Yang pertama, wanita yang taat kepada ajaran Allah, dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Yang kedua, janganlah kamu seorang perempuan keluar rumah jika tidak perlu, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Ada sebuah kisah di mana pada hari itu seorang wanita diberikan amanah oleh suaminya tidak boleh keluar rumah sampai suaminya kembali. Namun pada hari itu orang tuanya meninggal dunia. Namun wanita tersebut tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Bahkan terjadinya problematika di antara keluarganya dan bahkan perempuannya, karena dianggap tidak sopan ketika orang tuanya meninggal dia tidak pergi dari rumahnya. Namun perlu kalian tahu wahai sahabat muslim, pada saat itu surganya Allah telah merindukan dia. Lalu yang ketiga, sabar. Al-Quran surat An-Nisa ayat 13. Sabar. Allah tidak akan memberikan sebuah masalah kepada hambanya jika hambanya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ada pepatah mengatakan, bila masalahmu sebesar kapal, maka solusinya adalah sebesar lautan. Begitu luasnya sabar. Jadi kita itu harus
selalu bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, jika kita ingin masuk surga dan juga termasuk wanita yang dirindukan surga, yaitu kita harus sholat 5 waktu, tidak boleh terlambat. Seperti dalam lagu, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya sampai buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Selanjutnya yaitu puasa Ramadan. Jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan merupakan wajib untuk umat Islam. Jadi, jika kita tidak ada halangan apapun, kita harus melaksanakan puasa Ramadan. Sebagai seorang wanita, kita harus menjaga lisan kita, pandangan kita, bahkan pakaian yang kita pakai harus tertutup auratnya. Karena itu merupakan calon para bidadari-bidadari surga. Untuk itu, ayo kita sama-sama untuk menjadi wanita-wanita surga yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lelah untuk terus berikhtiar, dan kita harus terus semangat, dan kalian jangan menyerah untuk menjadi wanita yang dirindukan oleh surga. Seperti dalam Mahfudzat, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanada matul ukba liman yatakasab. Maka dari itu, ayo kita bareng-bareng menjadi wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan keikhlasan hanyalah milik saya sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.